ini tinggal lanjutin tadi aja kalimat terakhir. Coba baca sama artikan. Yang ini, iroke. 이렇게 양레역과 음력이 함께 쓰이고 있었어. 진짜 이 생일이 아닌 날에 백화점이나 병원 등으로부터 고객님 생일 축하합니다. 라는 문자를 받는 해프닝이 일어나기도 합니다. Nah, 이렇게 oke, jadi benar. Padahal itu kan bener ya. Apa Nah, sih iroke? yang lebih enaknya itu dibacanya iroke yang nyok. Tadi dibacanya yang reok. Oh iya, lupa lagi. Oh, tadi yang reok masih padahal ya. kemarin Yang nyok. Padahal kemarin Iya. benar kok. Wah. Iya. Oke. Nah, sekarang coba artikan dari mana? Coba tebak. N-nya mana nih N-nya? Gak ada. Jadi kita cari Berarti tata bahasa penghubung. Kata penghubung. Gua. Ya, yang ini. Isoso. Oh, isoso. Karena tuh. Maaf. Iya, karena. Karena. Baru kita cari subjek. Topiknya agak ada kan? Subjek. Subjeknya yang ini. Amnyok. Ya, amnyok. Intinya subjeknya ini, satu-satuan subjek nih. Iroke yang nyok gua amnyok. Itu bukan iroke, itu meskipun bukan sih, bukan ini. Ya? Iroke itu ini. 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 Iroke itu ini. Atau seperti ini juga bisa. Ini tuh masih nyambung sama yang kemarin ya? Iya, masih nyambung yang kemarin. Kemarin kan nggak jadi, gara-gara jaringan. Iya. Berarti yang nyok kan kalender Masehi ya? Iya. Amnyok kalender Cina. Berarti kalender Masehi dan kalender Cina. Jadi iroke itu kan ininya dibaca nggak? Ya, dibaca. Berarti ini kalender Cina dan kalender Masehi hamke bersama. Seigo bukannya dibaca ya? Iya, seda itu menulis. Nah, nanti ditambah i, jadi tertulis atau ditulis. Ditulis. Berarti ditulis bersama. Berarti kalender Masehi dan kalender Cina ditulis bersama. Nah, karena cinca sengiri. Cinca. Iya, cinca. Cinca itu bukannya sebenarnya. Oh, itu sebenarnya ya. Kirain kayak cinca yang di drakor-drakor itu. Iya, ya kan beneran kayak gitu ya. Kalau di drakor ya beneran kayak gitu. Cinca. Ya tapi lebih arti sebenarnya sih diartikannya. Sebenarnya sengiri sengil perayaan ulang tahun sengiri anin nale pekwacomina. Pekwacom kemarin apa sih? Aku nggak kecatat. Pekwacom yang jom itu toko, bek itu 100 banyak. Oh iya, serba. Salah lain. Mall. Nah, mall.
berarti ulang tahun. Anin apa sih maksudnya? Dari kata Anida. Yo. Oh tidak. Iya. Atau bukan, lebih enaknya bukan. Oh, Hmm. Anin tuh bukan. Bisa diartikan bukan sama tidak. Nare Nah, maksudnya nal itu ngan? hari nal. Oh, Itu kan pada atau di pada hari gitu. oh iya. Pada hari Baekwajem Byungwon Joro itu Byungwon tadi mall Rumah atau rumah Byungwon sakit, Byungwon rumah rumah sakit. sakit. Iya, terus Dongoro Buto dan lain-lain. Enggak ya? Dan itu ya Dan benar. yang lainnya Dan sejak Kokeknim Sengir Chukhamnida. Oke. Kokeknim itu siapa? Ketua perusahaan. Bukan, semacam kayak pelanggan kayak gitu. Nanti Kak. Apa? Pelanggan. Kokeknim apa tadi? Pelanggan. Pelanggan. Iya. Bentar. Kokeknim pelanggan. Oh, jadi dari mana tadi? Iro. Berarti ini ya, kalau dari awal kalender Masehi dan kalender Cina ditulis bersama karena sebenarnya hari ulang tahun pada hari ditulis sebenarnya sih maksudnya. Sengkah? Karena pada hari ulang tahun Semangat. terus di mall dan di rumah sakit dan tempat lainnya gitu, pelanggan mendapatkan ucapan selamat ulang tahun kayak gitu. Iya, lumayan mendekati. Jadi kayak gini. Kita sebenarnya sih pertama dari sini. Benar. Habis itu dari sini artikannya. Kita mulai dari satu perkosakata. Bukan Chukhamnida. Enggak, kalau ini tanda petik doang. Kukenim Sengil Chukhamnida. Jadi cuman kutipan doang perkataan. Oh, jadi selamat ulang tahun pelanggan kayak gitu. Iya. Nah. Jadi diartikan dari sini. Kita coba dari perkosakata. Ranan. Ini selain tanda petik, dia juga mengatakan. Bisa diartikan mengatakan. Ranan. Munja, tahu nggak munja? Munjo enggak. SMS. Pesan. Apa pasang? Pesan. SMS gitu. Banen, tahu nggak banen? Dari kata bata. Menerima pesan. Nah, menerima pesan. Happening. Ini bahasa Inggris nih. Terjadi. Bisa ketika kejadian yang tak terduga. Terus yang bagian ini itu happening. Kejadian tak terduga. Iya, kejadian yang tak terduga. Terus yang ironagido. Ini dari kata ironada dan gini membuat kata kerja menjadi kata benda. Jadi bisa dibilang irona itu dari kata ironada. Dan itu ada dua, ada banyak sih. Pertama, ironada itu artinya bangun. Yang kedua itu artinya muncul. Jadi kalau kasus ini
dia diartikan muncul karena sesuai dengan kalimat selanjutnya sebelumnya, yaitu muncul kejadian yang tak terduga. Kalau kita artikan bangun, itu bangun kejadian tak terduga, itu nggak nyambung. Jadi itu muncul. Iya. Nah, karena ininya gi membuat kata kerja menjadi kata benda, sehingga do itu masih bisa masuk di wilayah itu. Karena untuk do itu khusus untuk kata benda. Misal kalau itu masih irona, itu do-nya nggak bisa masuk. Do itu apa? Do itu partikel juga, partikel imbuhan yang artinya juga. Hamnida itu artinya melakukan, dari kata hada. Sampai di sini paham? Berarti juga muncul. Juga muncul kejadian yang tak terduga. Itu. Iya. Kita mulai dari terjemahan. Pertama dari yang sebelah sini. Tadi kita tengahin yaitu auheso. Nah, yang kesalahan Mbak Devi, oso tersebut yang artinya karena nggak diartikan lebih dulu, malah diartikan terakhir. Harusnya diartikan lebih dulu. Nah, kalau diartikan lebih dulu yaitu karena ini kalender apa ya? Maaf, karena kalender Masehi dan kalender Cina ini ditulis bersamaan. Jadi kalau auheso karena baru ke subjek di sini, baru di sini ditulis secara bersamaan, kayak gitu. Habis Karena subjek kalender predikat. Cina dan kalender Masehi ditulis bersamaan. Nah, gitu. Jadi ingat auheso kalau diartikan dari tengah, karena titik-titik jadi. Habis jadi kita cari topik sama subjek. Sementara di sini nggak ada subjek sama topik. Nah, kenapa yang ininya bukan subjek? Karena ini udah masuk ke konteks ini anin, yang itu menjadi kata keterangan. Makanya untuk seng iri itu bukan subjek sebenarnya. Jadi kita cari subjek yang lain. Dan di sini nggak ada subjek, topik nggak ada, jadi langsung ke predikat irona gido hamnida. Jadi langsung belakang gitu. Karena ini sengil cuka hamnida itu kan tanda petik, jadi cuman kutipan doang, jadi bukan predikat asli. Ini robuto itu keterangan, jadi kalau sesuai dengan SKP atau SPOK itu diartikan terakhir. Makanya langsung ke predikat, yaitu irona gido hamnida. Jadi karena kalender Masehi dan kalender lunar ini ditulis bersamaan, jadi juga muncul kejadian yang tak terduga yang mendapatkan SMS yang mengatakan, Ranan itu yang mengatakan, Gogengnim Sengil Cuka Hamnida, selamat ulang tahun pelanggan. Baru yang ini, mulai dari robuto, mulai dari Byungwon, rumah sakit atau mall dan lain-lain pada hari. Ingat, untuk nian itu artikan yang atau mengubah kata kerja menjadi kata keterangan, dan itu fx-nya kita. Jadi kita cari subjek di sini. Cinca seng iri anin. Seng iri itu subjek. Ulang tahun. Maaf, bukan subjek. Karena anida itu. Jadi ada kata anida. I atau ga anida itu memiliki arti bukan. Contohnya kata benda iga anida itu artinya bukan kata benda. Contohnya kayak uisaga anida, bukan seorang dokter. Jadi dia itu menggantikan partikel penanda objek gitu, i sama ga ini.
kalau predikatnya Anida. Paham nggak? Kalau Heeh. Anida itu menggantikan I sama ga. Heeh. Ya. Sama kayak kasusnya kayak Ita sama Opta tuh. John Piri, Isoyo kayak gitu. Ada pensil kayak gitu. Sarami Isoyo ada orang kayak gitu. Nah, ini juga sama Anida. Karena Anida juga kata sifat sih. Anida bukan ulang tahun yang sebenarnya. Jadi bukan ulang tahun sebenarnya. Kita balik lagi ke sini. Pada hari yang bukan ulang tahun yang sebenarnya. Kayak gitu. Jadi dibilang untuk ini, Iroke yang nyokwa menyoki hamke seigo isoso. Karena kalender lunar dan kalender Masehi ini ditulis bersamaan, jadi muncul kejadian yang tak terduga yang mendapatkan SMS atau pesan yang mengatakan selamat ulang tahun pelanggan, mulai dari rumah sakit, mall, dan lain-lain pada hari yang bukan ulang tahun sebenarnya. Kayak gitu. Jadi datanya bocor. Iya. Jadi bisa dibilang apa ya? Enggak sih, itu kan ulang tahun di kalender Korea itu kan ada dua. Itu kan, maaf. Untuk tanggal lahir itu kan ditentukan kalimat sebelumnya nih. Ada orang yang menggunakan kalender lunar untuk menentukan tanggal lahir anak. Ada juga yang menggunakan kalender Masehi untuk menentukan tanggal lahir tersebut. Makanya terjadilah hal yang kayak gini. Yaitu mall atau staf-staf mall atau rumah sakit, mereka sih niatnya baik bahwa menulis atau memberi SMS bahwa hari tersebut adalah ulang tahun si pelanggan, tapi ternyata itu bukan pelanggan, bukan sebenarnya ulang tahun pelanggan, karena ya misal aja si pelanggan itu berdasarkan kalender lunar. Nah, sementara Byungwon rumah sakit pakainya Masehi. Kayak gitu. Nah, makanya terjadi kayak gitu. Situasi yang tidak terduga. Happening. Sampai di sini paham? Iya. Mumpung ada ini sekalian nih. Seigo itu kan kata kerja pasif yang artinya ditulis. Kita mulai materinya. Jadi untuk bahasa Korea itu bentuk pasif itu ada dua, yaitu bentuk pasif pendek dan panjang. Untuk bentuk pasif pendek itu dibentuk dengan melampirkan akhiran ihirigi. Jadi kayak tadi, seda itu menulis ditambah i. Seida menjadi ditulis atau tertulis. Itu. Nanti juga sama, mokta itu makan ditambah hi. Mokida itu artinya dimakan. Nah, jadi untuk ini kata kerja bentuk pasif ini itu adalah pada kata dasar kata kerja intransitif. Tahu kan kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Semacam kayak saya makan apel, saya minum air. Air sama apel itu kan objek. Jadi untuk semacam kayak saya tidur di kasur, tidur tersebut dia nggak bisa menjadi bentuk pasif. Jada tuh. Oh iya. Jadi kata Ya, kerja masa dia tidur di kasur ya? Iya benar sih. Iya, jadi kata kerja kayak gitu itu nggak bisa menjadi bentuk pasif. Apa itu kata kerja bentuk pasif? Kata kerja bentuk pasif itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek dalam kalimat. Misalkan kayak saya makan apel. Nah, bentuk pasifnya itu apel dimakan oleh saya.
Kayak gitu. Mm-mm. Kita lanjut. Pilihan akhiran pasif tergantung pada kata kerja dasar dan tidak selalu memungkinkan untuk merumuskan aturan untuk pemilihan akhiran yang sesuai. Oleh karena itu, kita perlu menghafal bentuk pasif pendek satu persatu. Ini yang jadi masalah atau problemnya, yaitu kita harus hafalin kosakata tersebut. Jadi nggak ada pola gitu. Kalau kata kerja tak beraturan kan ada pola. Ketika kata kerja tersebut berakhiran dengan re, itu bisa berubah kayak gitu. Sementara kalau bentuk pasif ini dia nggak ada. Jadi pure kosakata. Kita harus hafalin gitu. Sampai sini paham? Iya, iya. Berarti ada banyak. Ada banyak. Ada ya ibarat aja kata kerja intransitif yang bisa jadi pasif itu ada di Korea juga bentuk pasifnya. Ya, tapi bisa di logika aja juga sih ya kali. Bisa. Bisa. Ya kan, kayak tadi kan tidur yang dimaksud tadi nggak mungkin ditidurin kasur kayak gitu Iya, kan. nggak mungkin ditidurin kasur kayak gitu. Ini cuman kayak materi tambahan doang sih kayak. Contohnya kayak bod i. Untuk kat i ini contohnya kayak Buddha. Buddha itu apa? Melihat, Nah, Buida itu apa? Kata dilihat, kerja pasif. Nah, dilihat atau terlihat. terlihat. Bisa diartikan dilihat, bisa diartikan terlihat. Intinya kalau untuk kata kerja bentuk pasif itu ada di atau ter. Itu. Terlihat olehmu atau dilihat olehmu kayak gitu. Sampai sini paham? Iya. Oke. Kita mulai ke sabta. Tahu nggak sabta? Enggak. Itu artinya menumpuk. Menumpuk. Ya. Kalau saida itu apa? Saida. Saida. Enggak tahu. Pasifnya. Oh, Iya. Saida. Oh, Saida. Hah, Itu tadi berarti tertumpuk. iya. Kalau seda itu apa? Tadi. Menulis. Nah, saida. Saida ditulis. Sip. Tertulis. Sok. Ditulis apa tertulis? Bisa diartikan tertulis, bisa diartikan ditulis. Sokta itu apa? Iya. Sekta. Asok. Hmm. Ya, ya di situ udah sama-sama adem di situ. Ya udah terserah kamu lah. Apa tadi? Sokta. Sokta. Nah, Nggak tahu. Sokta. sokta itu artinya mencampur. Mencampurkan, maaf. Berarti dicampur. Nah, dicampur. Kalau kokta itu artinya membengkokkan. Membengkokkan. Nah, jadi kokida itu apa? Dibengkokkan. Nah, sip. Jadi kayak gitu. Bentar. Tunggu. Sok. Mana tadi? Ikut. Mana tadi sokta? Sokta. Tinggal nyatet dulu. Udah. Boleh ganti slide. Oke. Kita mulai ke hi. Mokta. Udah jelas mokta tadi. Mokda itu artinya makan, mokhida itu dimakan. Kalau data tahu nggak? Bentar. Ini kapan pakai i, kapan pakai hi? Kenapa yang tadi pakai i, yang sekarang pakai hi? Ya karena kosakatanya sih kayak semacam kayak kosakata baru gitu. Karena ini untuk pemilihan akhiran yang sesuai
itu apa ya? Tidak selalu memungkinkan untuk merumuskan. Jadi nggak ada rumusnya. Oh, iya. Yang kita disuruh ngapalin itu ya. Suruh hafalin. Bentar. Kenapa sih? Kenapa? Oh, belum, ya udah kamu di ujung. Biar dede yang di situ ya, biar gak berantem mulu ih. Dimakan. Iya. Terus tadi apa? Data. 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 Menerima bukan sih? Bukan. Data itu menutup. Oh iya. Kalau Berarti dati, tidak ditutup. nah sip. Kalau japta, tahu nggak? Masih ingat nggak? Beda ya, beda orang. Mencabut. Japta itu menangkap. Mencabut. Hmm. Mencabut. Apa tadi? Data apa tadi? Kan belum ditulis, Menutup. lupa. Data itu menutup. Oh iya, menutup. Terus apa? Japta Menangkap. Iya, menangkap. terus Capida. opta. Bopta itu artinya menancapkan. Jadi popida itu ditancap. Terus apa? Mutta. Iya, mutta. Mutta itu artinya menguburkan, mengubur. Berarti itu dikubur, mutida. Iya, dikubur. Ya. Kenapa? Iya. Nah, halo, assalamualaikum. Salam. Sorry terlambat. Santai. Lagi bahas, ini bahasnya ngalor ngidul nih. Ini udah muta itu udah selesai. Udah. Oh ya, Mas Rizky, sekarang kita lagi bahas kata kerja pasif nih. Apa itu? Kata kerja pasif itu kayak semacam aktif itu kayak makan. Kalau pasif itu kayak dimakan gitu. Atau termakan. Itu pasif. Kayak gitu. Contohnya kayak ini, palda. Palda tahu nggak Mbak Devi? Malda. Palda. Oh, palda. Palda. Enggak. Kalau Mas Rizky? Menjual bukan sih itu apa yang? Palda yang itu menjual mah. Yang ini pal. Jadi untuk palda yang ini itu artinya mencuci. Nah yang palida itu dicuci. Iya. Kalau ini Yolda itu Mas Rizky masih hafal nggak kosakatanya? Membuka. Nah membuka. Kalau Yolida tahu nggak? Terbuka. Nah terbuka atau dibuka kayak gitu. Nurda? Bedanya sama yang Tata? Enggak, Tata kan tutup ya tadi, benar. Yaudah, enggak. Tutup. Berarti enggak nyambung. Kalau Nurda, Mas Rizky? Menekan. Ya, menekan. Nulida? Ditekan. Ya. Ih, pinter nih. Berarti kalau ada himbuan ri-nya gitu tambah id gitu. Bisa apa ya? Jadi ada beberapa kosakata yang kalau ditambahkan ri itu jadi pasif atau ada dinya. Tapi ada juga yang ditambahkan yang lain itu jadinya pasif. Contohnya yang kayak yang tadi. Ini kalau ditambahkan hi, ada kosakata yang menjadi pasif. Jadi mokta itu menjadi mokhida, itu pasif. Kalau coba menjadi mokrida itu nggak bisa. Itu bisa dibilang kita harus hafalin gitu kosakata pasifnya.
hafal-hafalan. Karena agak susah juga sih untuk pola-pola kayak gini kata kerja pasif. Yang ini tulda itu apa? Itu lubang apa ya? Melubangi. Jadi untuk tulida itu artinya dilubangi. Kalau pulda Itu meniup. enggak, melepas. Melepaskan. Lepas ya. Ya. Jadi pulida udah tebak. Itu apa? Dilepaskan atau terlepaskan. Udah ditulis kan Mbak Devi? Iya, Oh iya. cepet lagi. Oke. Udah selesai. Ah. Oke. Kita mulai ke gi. Ini juga beda. Ada kosakata yang kalau ditambahkan gi, kosakata tersebut dari kata aktif menjadi pasif. Contohnya kayak anda, itu artinya memeluk. Angkida itu artinya dipeluk, maaf, atau terpeluk, dipeluk lah, lebih enaknya. Gitu. Kalau cota itu pakai cheat tuh. Sanggiat ditambah o sama cheat. Cota. Yang artinya membuntuti. Membuntuti. Cotkida itu artinya dibuntuti. Sita, Mas Rizky, masih hafal nggak Sita? Mencuci tangan. Mencuci. Jadi sitkida itu apa? Mencuci. Tercuci atau dicuci. Tercuci. Tadi lihat di kamu sih tersiram juga masuk juga sih, Farah. Tersiram, tercuci bisa. Kalau kenta itu apa, Mas Rizky? Merebus apa ya? Iya benar juga Bukan. sih, merebus. Jadi untuk kenda yang ini itu artinya memotong. Kalau gamda, yang gamda ini nuni gamda atau nunul gamda. Keramas. Iya juga sih. Nun mata. Nun. Ya masa keramasi mata gitu. Gue tahu ya Mbak Devi. Gamda. Gamda. Keramas. Jadi untuk gamda ini kalau nun itu kan mata, jadi menutup mata. Kayak gitu. Nah, untuk gamgida itu tertutup. Ya, ditutup. Matanya ditutup. Kayak gitu. Cota. Udahkah Mbak Devi? Udah. Nah, kita mulai ke contoh kalimat. Contohnya kayak gini. Jogiso namsani boimnida. Ada yang bisa nebak kalimatnya apa? Coba Mbak Devi. Jogiso di sini. Di sana. Namsan apa sih? Namsan itu guru. Gunung. Nama gunung Namsan. Nama gunung. Oh. Gunung Selatan. Berarti boimnida terlihat. Iya. Di sini terlihat gunung. Di sana terlihat gunung iya. gitu. Di sana terlihat gunung. Atau di sana gunungnya terlihat gitu. Jadi enggak. Kalau ini muni jojolo yolosoyo. Coba Mas Rizky artikan. Pintunya terbuka sendiri dengan otomatis. Sip, pintunya terbuka dengan sendirinya atau otomatis.
Kalau ini doduki. Coba Mbak Devi. Asli nggak tahu artinya. Doduk itu Dodoki apa? coba Mas Rizky masih hafal nggak? Itu bagian itu bab 2 nih jilid 2. Saya juga lupa. Itu artinya pencuri. Doduk itu pencuri. Makanya ada kyongchal gitu. Kalau penipu ya apa ya? Penipuan. Lupa, saya juga lupa. Astagfirullah. Saya. Iya. Ada doduknya ya sih. Lupa juga. Jadi untuk doduk itu pencuri, japyos saya itu tertangkap. Jadi pencuri tertangkap oleh polisi. Itu. Nah, sekarang Mas Rizky terakhir. Kalimat ini artinya apa? Sengson itu Ikan, ikan apa? ikan. Ikan makan oleh ibu. Kan dimakan ibu. Ikan dimakan oleh ibu atau ikan dimakan ibu. Jadi kayak gitu. Ege itu bisa oleh. Bisa diartikan oleh, kepada juga bisa, untuk juga bisa. Jadi sebenarnya ada banyak untuk EG tersebut. Konteksnya banyak. Karena kalau kita pakai apa? Saya memberikan hadiah untuk ibu. Kalau kita pakai ro yang ini itu kan beda lagi gitu. Itu kan buat kata kerja gitu. Makanya untuk EG tersebut bisa diartikan kepada, bisa diartikan oleh, bisa diartikan untuk. Gitu. Sebenarnya sih untuk ini tadi Mbak Devi, itu kan ada apa ya, bentuk singkat. Ini kan bentuk singkatnya. Nah, bentuk panjangnya itu kata pasif bentuk panjangnya itu yaitu a, o, jida. Nah, jadi kayak jida menjadi kayak gitu, menjadi bahagia. Terus jida menjadi menangis kayak gitu. Nah, itu ao jida itu pasif nanti. Tapi bentuk panjangnya. Bentuk panjangnya. Terus yang contohnya kayak sayong hada. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran dengan hada, itu hadanya bisa digantikan dueda. Jadi kalau sayong dueda itu bentuk pasif. Jadi kayak sayong hada menggunakan, sayong dueda itu digunakan. Kayak gitu. Dan itu bentuk panjangnya sih sama kayak aujida, saya dueda itu. Tapi kalau dueda khususnya untuk kata kerja bentuk hada kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Kalau belum, PR. Aku suka PR. Meskipun jarang dikoreksi deh. Ya Allah. Udah sih, udah di screenshot. Udah di screenshot kah, Mas Rizky? Sudah. Oke. Udah.